tergoda dengan politik, maka dalilnya akan memburuk menjadi hanya boleh ada satu ada, dan itu artinya penyingkiran ada yang lain. Itu. Tapi masih ada pertanyaan dari yang lain. Oke. Selamat malam. Malam. Ini kita dari LSF Discuss di Malang. Kita mau tanya sebenarnya kenapa kemudian esensialisme itu harus dihindari dalam pencarian diskursus feminisme, Pak? Oke. Esensialisme selalu mengandaikan dan mencari perlindungan dari metafisika dengan menganggap bahwa hanya ada satu model atau hanya ada satu paradigma tempat kita berharap penyelesaian masalah-masalah sosial politik. Cara berpikir metafisik itu justru adalah grammar laki-laki. Oleh karena itu, bila perempuan mau mengaktifkan keadilan, dia harus keluar dari esensialisme. Godaan tertinggi dari esensialisme adalah kita ingin, atau mereka yang berpikir secara esensialis, ingin agar supaya surplus moral di dalam dirinya bertumbuh bersamaan dengan upaya penyingkiran yang lain. Itu yang disebut dalil esensialis. Esensialis tidak akan ramah pada alam pikiran lain. Nah, demokrasi tumbuh dengan prinsip bahwa ada banyak ada. Ada banyak ada. Kalau dalil itu hendak diganti menjadi hanya boleh ada satu ada, maka berlakulah prinsip esensialis. Hanya boleh ada satu ada. Artinya ada yang lain tidak boleh ada. Dan itu adalah politik totaliter. Jadi sekali lagi, esensialisme selalu berujung pada totalitarianisme. Karena hendak membersihkan percakapan dan hanya ingin menuntun percakapan dengan satu grammar. Hanya boleh ada satu ada. Itu adalah politik esensialis. Nah, kita harus kembali. Feminisme akan kembali pada prinsip awal demokrasi, yaitu ada banyak ada. Prinsip teologi akan mengambil pikiran lebih dari itu. Bunyinya hanya ada satu ada. Dan setiap agama dengan sendirinya menganggap itu dalil sosial bersama. Hanya ada satu ada. Tetapi bila agama kemudian tergoda dengan politik, maka dalilnya akan memburuk menjadi hanya boleh ada satu ada, dan itu artinya penyingkiran ada yang lain. Itu yang ingin saya terangkan di kelas ini malam ini. Jadi being feminist berarti back to square one, yaitu ada banyak ada, dan di dalam pluralitas itu dimungkinkan diselenggarakan percakapan sosial, percakapan politik. Percakapan politik artinya percakapan yang memungkinkan terjadinya interaksi. Itu berkonsekuensi bahwa kita akan mengalami banyak pengalaman dalam upaya untuk menghasilkan kesetaraan. Jadi dengan mengenali eksploitasi, dengan mengenali ketidaksetaraan, ada energi baru dalam gerakan perempuan untuk memelihara suhu minimal di dalam demokrasi, yaitu mengucapkan dalil sosial bahwa ada banyak ada. Israel itu kan sudah mendapat satu kemenangan lagi ya dari Trump, dan mereka tuh adalah satu sekelompok orang yang sangat erat, yang sangat percaya dalam agamanya, yang sangat percaya mereka adalah pilihan Tuhan, yang sangat percaya, dan dari kepercayaannya itu mereka bisa menjadikan negara yang sangat makmur dalam waktu 60 tahun aja. Jadi pada saat mereka kalah perang, mereka terusir, mereka terintimidasi,
dari keadaan seperti itu. Mereka hanya dalam 60 tahun mereka sudah menjadi nomor 1 dan bahkan sekarang mendapat kemenangan lagi yang luar biasa. Bahkan dalam 6 hari, dalam perang 6 hari mereka bisa menghancurkan semua kekuatan-kekuatan Arab dan tetangga-tetangganya yang mempunyai peralatan lebih kuat. Jadi menurut saya, menurut mereka gitu ya, yang mereka gembar-gemborkan bahwa benar ternyata apa yang diajarkan dalam Talmud, apa yang ditetapkan oleh Talmud, bahwa Israel itu adalah kelompok pilihan Tuhan dan mereka telah membuktikannya benar. Bukannya itu Pak, ya kan, dengan keyakinan seperti itu mereka bisa menjadi seperti yang sekarang. Iya, tapi dengan ongkos patriarki yang sangat mahal, karena dunia hari ini dicemaskan dengan soal itu. Mengapa? Karena grammar paradigmatiknya nggak bisa diucapkan. Paradigmatik artinya menunggu kesepakatan masyarakat internasional. Jadi Donald Trump membypass paradigmatik dan masuk pada sintagmatik dengan menganggap bahwa itu adalah nasib legacy dari Yahudi adalah Yerusalem. Jadi itu cara pikir yang sangat patriarkis. Padahal percakapan internasional di antara 3 agama besar berupaya untuk menunda soal itu. Tapi justru Donald Trump balik, karena ditunda-tunda maka konflik terjadi. Seluruh presiden Amerika dari tahun 70 menunda pembicaraan itu, menunda memindahkan ibu kota itu. Trump putar argumennya, dengan cara ini maka dimungkinkan untuk dibukanya kembali percakapan perdamaian. Karena itu saya pindahkan dulu ke Yerusalem, ibu kotanya dari Tel Aviv. Tapi di dalam negeri Amerika kemudian sejumlah psikiater, psikolog mulai menganalisis watak ini, bahwa watak presiden Amerika hari ini Donald Trump itu menunjukkan 2 sifat dasar, yaitu inkompeten dan show, pamer, ingin pamer, ingin pamer. Jadi orang Amerika mulai memasukkan variabel analisa psikogram untuk mencari alasan menekan presiden, menekan dunia untuk minta dibatalkan pengakuan sepihak itu. Nah, mudah-mudahan berhasil. Karena sangat bahaya presiden bermain di 2 pusat api, Korea Utara dengan nuklir dan Yerusalem dengan problem identitas agama itu. Dan Indonesia persis ada di garis lintas itu. Karena ada soal ideologi Korea Utara, ada soal politik identitas di Yerusalem. Itu yang terjadi hari ini. Tentu banyak orang lain menganggap, ya kan ini kalkulasi ekonominya justru lebih bagus. Kenapa? Kalau terjadi perang di Timur Tengah, harga minyak naik tuh. Maka kita dapat limpahan lagi harga minyak tuh. Iya, tapi kita bukan lagi net produsen minyak, kita justru mesti impor minyak yang mahal tuh. Jadi banyak variabel di situ yang ya kalau seorang analis dia akan senang, variabelnya banyak tuh. Tapi bagi mereka yang menganggap bahwa mental komunalistik Donald Trump justru membahayakan cita-cita kesetaraan global. Nah, yang berbahaya adalah bila di sini diselenggarakan semacam kampanye yang salah kaprah tentang Timur Tengah itu. Padahal Arab Saudi mendukung penuh Israel di situ dalam soal Timur Tengah itu, karena proksi politik luar negeri dengan Amerika. Iran tetap dalam posisi berseberangan. Negara Arab yang berseberangan kan cuma Iran dan satu lagi siapa ya? Syria apa? Yang lain negara Arab kan ikut politik Amerika kan? Karena itu kalau kita bilang Arab Islam, enggak, lain ini dalam soal politik. Lain lagi pertimbangannya. Itu Mesir pro Donald Trump dengan alasan sosioekonomi. Tapi itu lain kali kita kalau mau kita bahas soal begitu. Tapi oke, itu pertanyaan bagus karena ada momen untuk melihat apakah patriarki lagi tumbuh di politik. Iya, patriarki lagi tumbuh. Patriarki terakhir yang muncul minggu lalu namanya Donald Trump itu. Ada patriarki yang baru pasti ada di belakang itu. Di Korea Utara adalah pemimpin yang sangat patriark pasti itu. Jadi selalu ada relevansi untuk mengucapkan feminisme
justru di dalam grammar politik dunia yang dikuasai oleh tata bahasa patriarki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.